apabila kita menuruti akidahnya Rasulullah, mengesahkan Allah Ta'ala. Apabila kita mengikuti syariatnya Rasulullah, fikih. Apabila kita mengumpati akhlaknya Rasulullah, tasawuf. Yang ketiga-tiganya itu digawi Nabi waktu Nabi hidup. Digawi Nabi. Jadi Nabi itu sudah bertasawuf walaupun sambatan tasawuf itu belum ada di zaman Rasulullah. Nabi itu sudah bersifat 20 walaupun sambatan sifat 20 belum ada di zaman Rasulullah. Praktiknya sudah ada. Tapi kenapa di kemudian hari ada sebutan tasawuf, ada sebutan fikih, ada sebutan sifat 20? Karena di kemudian hari banyak penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan akidah, aliran-aliran yang sesat, fikih pun banyak penyimpangan-penyimpangan, tasawuf pun kayak itu juga. Maka oleh para ulama yang jumhur ulama yang ijma, nah nangka ini yang bujur, nah sifat 20 mun hendak menurutin Nabi yang waktu masih hidup. Nangka ini nah kitab-kitabnya, nangka ini pelajarannya. Lalu dibedakanlah dengan sebuah nama, dengan sebuah judul sifat 20. Hanya membedakan bahwa ini yang bujur, yang itu salah. Itu maksudnya diberi nama atau sebab bila kita kada memberi nama sedangkan kita jauh sudah zamannya dengan Nabi, kada diberi nama, sandal pun bisa tanpa huruf. Ya kalau sebab sandal itu sama, miripnya sama, warnanya sama, porukai sekalinya pun orang. Kenapa tahu pun orang? Sasak. Atau kalunggaran. Nah, sandal aja bisa tanpa huruf pun kada diberi nama. Makanya pengen tulisin arang pian situ nah, adul miing tulisin situ nah. Ada tatap huruf lagi. Sama apa lagi urusan agama? Tuh toko tuh nah ada nama-namanya kada. Toko anu. Kenapa? Supaya jangan salah masuk. Apalagi urusan agama. Urusan akidah diberilah judul sifat 20. Ijma ulama bila kada belajar sifat 20, nah belum sempurna imannya. Aku jadi Imam Sanusi. Bila mengingkari sifat 20 bahwa murtad. Kenapa murtad? Karena sifat 20 mengajarkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu bersifat qidam, bersifat baqa, bersifat mukhalafah. Kita mengingkari itu murtad. Nah. Lalu ada pulang ajaran yang disebut tasawuf naranya. Di mana kita mencari mendapat ajaran itu di kitab-kitab. Nah, lalu ada namanya, ada ulamanya, ada pengarangnya, ada pensyarahnya, ada penulis matannya dalam rangka menjaga ajaran yang benar itu supaya jangan kabur, jangan kabus, jangan model kayak tak campur-campur lawan yang sesat-sesat. Nah, maka para ulama pun sepakat ajaran tasawuf itu kembalinya kepada kalaunya kita sekarang diantaranya adalah kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib. Nah, kenapa harus dua orang itu? Itu yang paling utama lah. Nah, banyaknya lagi kayak kitab si Abdullah Besarani dan lain sebagainya banyak. Cuma diantara itu seluruhnya kembali kepada dua itu. Karena dua orang ini terus ke atas sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini pun berisi sanad, berisi guru, berisi kitab terus menerus sampai kepada Imam Hasanul Basri. Itu kalau disebut-sebut namanya adan itu. Nah, kenapa harus Imam Hasanul Basri? Imam Hasanul Basri yang paling paham dengan tingkah laku akhlak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sidin muridnya. Ulun kada percaya dengan orang yang di akhir zaman yang mengaku ahli tasawuf. Lebih percaya lawan guru kita yang berisi sanad sampai kepada Imam Hasanul Basri. Nah, lalu Imam Hasanul Basri ini nih murid para sahabat jangan diragukan murid Rasulullah. Nah, nang kaya itu. Nah, maka mutabaahnya kita jangan menyimpang sesuai dengan wasiat dari guru-guru kita, terutama guru kita guru sekumpul. Ini mutabaah kita nah dengan Nabi, jangan menyimpang dari wasiat guru kita guru sekumpul. Bukan hanya guru sekumpul berwasiat seperti itu. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sidin mewasiatakan yang sama seperti wasiat dengan guru sekumpul. Bukan hanya itu, Syekh Abdul Samad Palimbang dalam kitab Sidin Syarus Sadikin pun berwasiat seperti itu juga. Sama wasiatnya. Apa bunyinya? Bahwa bukan hanya mereka bertiga, ini supaya lebih paham lagi nah. Bubuhan yang orang Banjar.
Datu kita, Datu Kasful Anwar, buka kitab Sidin Sarah Jawharah Tauhid, ada bahasa Melayu. Di situ ditulis, ujar Sidin, jangan menyimpang akidah kita dari Asy'ariyah Maturidiyah. Itu bahasa ilmiahnya. Nah, kalau bahasa sederhananya sifat 20. Jadi mun hendak mengikut etikatnya Rasulullah, pelajari sifat 20. Karena kita disuruh mengikut lawan Nabi. Pintangan mana? Pintangan etikatnya. Imbah itu pulang fikih, jangan menyimpang dari madzhabul arba'ah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mun ada Imam Samudera, jangan umpat kita. Karena lain dari yang empat ini nah. Nah, yang empat ini nah. Kalau pengen ada yang merasa jadi Imam Samudera, jangan umpatan. Nah, yang empat ini yang diikuti fikihnya. Nah, Indonesia sampai wilayah Nusantara yang bahari dikuasai oleh Majapahit, naran panglimanya Gajah Mada, itu disebut wilayah Nusantara naranya. Mayoritasnya madhab Syafi'i yang dibawa ajaran oleh Wali Songo. Nah, mayoritas fikihnya madhab Imam Syafi'i. Jadi bila ada yang di luar madhab Imam Syafi'i masuk ke negeri Imam Syafi'i, beadab dong. Jangan pindah paha haratnya. Nah, imbah nintu pulang, ini wasiat nih kada ulun bagayaan. Hendak melihat kitabnya, datangi 3 mata kita melihat picak sebelah tuh orang itu. Nah, yang ketiga, tasawuf kita, akhlak kita mun hendak sama dengan akhlak Nabi. Nah, umpati wasiat guru kita, baguru, bakitab, pelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Nah, pelajari kitab-kitab Imam Ghazali, pelajari kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kitab-kitab Imam Ghazali, Habib Abdullah Al-Haddad itu menjadi rujukan para ulama sesudahnya. Menjadi rujukan para ulama sesudahnya. Bahkan Ibnu Athaillah Sakandari mengarang kitab Hikam, mengambil rujukan dengan kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Nah, maka jelaslah sudah. Bahkan para pesantren-pesantren di Nusantara, Indonesia sampai Kalimantan, itu ilmu-ilmunya para ulama itu kada keluar dari pemahaman Imam Al-Ghazali. Tasawufnya itu. Nah, maka itu sudah jelas sudah. Mempelajari 3 perkara ini hukumnya fardu ain. Kenapa kita mempelajari? Dalam rangka mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.